Halo para aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Anggap saja ini briefing misi khusus untuk Anda. Ya, misi kita bersama, yaitu memimpin transformasi digital di sektor publik. Langsung saja kita mulai. Nah, ini pertanyaan paling penting. Transformasi ini bukan soal teknologi canggih semata loh, tapi ini tentang Anda, para ASN, yang jadi motor penggerak utama perubahan demi layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Jadi gimana? Siap kan? Oke, misi pertama dan yang paling mendasar, kita harus paham dulu tujuan besarnya. Kenapa sih kita perlu digitalisasi layanan publik? Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita kerjakan nanti. Poin utamanya adalah ini. Kita itu nggak mengejar teknologi radi teknologi, tujuan akhirnya harus berdampak nyata bagi warga. Coba bayangkan, proses perizinan yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan jam, atau data kependudukan yang akurat dan nyambung semua. Nah, itu dia tujuan kita sebenarnya. Oke, misi sebesar ini jelas butuh peta kan? Dalam dunia proyek, kita biasa sebutnya peta jalan atau roadmap. Anggap saja ini GPS yang akan memandu kita langkah demi langkah sampai ke tujuan. Merancang peta jalan itu kedengarannya mungkin rumit ya, tapi sebetulnya bisa kita pecah jadi dua langkah awal yang jelas. Pertama, kita pilih dulu kerangka kerjanya atau metodologinya. Kedua, baru kita susun jadwal yang realistis, lengkap dengan target-target yang bisa diukur. Nah, metodologi ini gunanya untuk memberi kita struktur, jadi kerjanya nggak serabutan. Pilihannya ada macam-macam, misalnya waterfall yang sangat terstruktur dari A sampai Z, cocok untuk proyek yang tujuannya udah jelas banget di awal. Atau ada juga agile yang lebih fleksibel, jadi tim bisa beradaptasi kalau ada perubahan di tengah jalan. Pilihan ini penting banget karena akan menentukan cara kerja tim Anda. Dan ini contoh visualnya biar lebih kebayang. Kita bisa bagi proyek dalam beberapa kuartal. Kuartal pertama fokus analisis kebutuhan, kuartal kedua mulai pengembangan, dan seterusnya. Setiap akhir kuartal ada milestone atau penanda pencapaian. Dengan begini, proyek yang kelihatannya besar jadi terasa lebih ringan dan terkelola. Rencana sehebat apapun nggak akan jalan tanpa bahan bakar. Nah, sekarang kita bahas cara mengamankan dua sumber daya paling vital, dukungan dari orang-orang penting, dan tentu saja anggaran. Ingat baik-baik dua kata ini, anggaran dan aliansi. Tanpa dana yang cukup, proyek bisa mandek di tengah jalan. Dan tanpa dukungan atau aliansi dari para pemangku kepentingan, proyek Anda bisa menghadapi banyak sekali hambatan, entah itu dari sisi birokrasi atau yang lainnya. Coba perhatikan baik-baik. Angka 45% untuk pengembangan teknologi itu memang besar dan penting. Tapi, lihat angka kedua, 30% untuk pelatihan SDM. Ini seringkali jadi penentu kemenangan. Kenapa? Karena banyak sekali proyek digital gagal bukan karena teknologinya jelek, tapi karena penggunanya, baik itu kita sesama ASN atau masyarakat, belum siap atau bahkan menolak untuk pakai. Jadi, investasi ke manusianya sama pentingnya dengan investasi ke teknologinya. Nah, untuk membangun aliansi, tabel sederhana seperti ini bisa jadi alat yang sangat ampuh. Dengan memetakan siapa saja stakeholder kita jadi tahu apa kepentingan mereka dan gimana cara terbaik buat ngobrol sama mereka. Contohnya, pimpinan butuh laporan progres yang ringkas, sementara tim teknis butuh diskusi yang mendalam. Bedakan pendekatannya? Setiap misi pasti ada resikonya. Pemimpin yang hebat itu bukan yang bisa menghindari semua resiko, tapi mereka yang mampu mengantisipasinya dari jauh-jauh hari. Saya suka sekali kutipan ini. Ini mengubah total cara kita memandang risiko. Bukan lagi sebagai hantu yang menakutkan, tapi sebagai sebuah tantangan yang bisa kita kelola. Kuncinya adalah proaktif, bukan reaktif, menunggu masalah datang. Jadi, tantangan apa saja yang perlu kita waspadai? Ini dia daftar periksanya. Gimana kalau anggaran tiba-tiba membengkak? Gimana kalau teknologi yang dipilih ternyata nggak cocok? Atau yang paling sering, gimana kalau masyarakat malah enggan pakai layanan baru kita? Memikirkan skenario-skenario ini dari awal adalah kunci keberhasilan. Oke, kita sudah bahas peta jalan, cara cari sumber daya, sampai strategi antisipasi resiko. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana Anda bisa memulai misi ini? Nah, sekarang Anda sudah punya bekal yang lengkap. Ada kerangka untuk bikin peta jalan yang jelas, strategi untuk mengamankan anggaran dan dukungan, plus cara proaktif untuk mengelola risiko. Anggap saja ini adalah toolkit dasar bagi setiap pemimpin transformasi digital di sektor publik. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Anda sekarang sudah punya alat-alatnya.
Pertanyaannya bukan lagi sekedar siapkah Anda, tapi transformasi spesifik apa yang akan Anda mulai di unit kerja Anda mulai besok. Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.